Oke, ketika kita akan develop apa namanya Shopee ya, ini Shopee tapi kurang lebih mewakili semua marketplace yang ada. Jadi fiturnya hampir-hampir sama, cuman ya beda-beda lokasi aja gitu. Nah, step pertama adalah teman-teman untuk pertama kali adalah masuk ke pengaturan toko ya, ada di kalau di Shopee ada di kiri bawah. Nah, minimum teman-teman yang pertama harus beri nama toko itu ya tadi. Kalau skincare ya minimal ada kata skincare-nya, kalau fashion ya minimal ada fashion atau butik atau apapun itu sebagai identitas toko. Kemudian foto profile ini ya kalau bisa yang foto profesional, memegang produknya itu jauh lebih bagus. Ini gambar cover juga ya, teman-teman bisa ubah di di sini. Kemudian ini apa namanya? Ini adalah foto-foto atau video yang teman-teman bisa masukkan di sini. Kemudian ini juga deskripsi. Sehingga tampilan tampilan apa namanya? Tampilan tokonya itu dia punya profile dan deskrip secara khusus gitu teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini perlu teman-teman isi. Ini setup pertama dan sekali doang. Adapun paling lanjutannya adalah misalnya kita mau merubah apa gitu, nambahin apa itu. Nah, ini setup sekali. Kemudian yang kedua, setelah profile ini teman-teman di sini ada kembali ke sini ada jasa kirim, pengaturan jasa kirim. Ya. Jasa kirim ini teman-teman bisa pilih yang kira-kira apa namanya bisa di lingkungan kita tuh ada apa aja nih ekspedisinya JNT, JNE, kemudian pos sekiranya nggak ada misalnya antar aja atau apalagi ya di sini Gosen misalnya itu nggak perlu kalau memang layanannya nggak ada gitu. Nah ini ada JNT, ada si cepat, ada JNE reguler, kemudian JNE yes, ini teman-teman bisa bisa pilih. Gosen itu bisa selama yang ordernya masih sedaerah gitu. Ya, ini perlu. Ini default jasa kirim. Kemudian selanjutnya adalah alamat saya ini adalah alamat toko ya. Jadi teman-teman tambah alamat baru, ceret diisi, kemudian di sini checklist ya. Jadikan sebagai alamat pribadi, jadikan alamat toko, jadikan alamat pengembalian. Nah, ini perlu diisi gitu kan. Untuk tokonya teman-teman berarti di sini alamat PT Yusugi Putra Mandiri Jalan Wonosari KM 7 nomor 78, KM 8 nomor 78. Bantul, Yogyakarta sama kode posnya 55196 di sini. Ini juga bisa nyari pilih lokasi. Secara otomatis nanti di sini produk teman-teman akan dikirimkan dari Bantul karena kita kabupaten Bantul. Ini adalah sesuai dengan toko yang kita set alamatnya. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke pengaturan privasi, teman-teman bisa dibuka ya. Kemudian pengaturan toko, kemudian pengaturan chat ya. Nah, ini ada menarik nih. Centang dua-duanya, terima chat dari halaman profile sama kirim auto reply ketika ada chat masuk ya. Teman-teman bisa setting seperti ini. Kira-kira menyebutkan apa namanya? Kira-kira menyebutkan bahwa chat ini adalah balasan otomatis. Kemudian kita bisa juga ngasih info bahwa barang semua ready stock misalnya gitu. Kita juga bisa ngasih info mengenai kode promo. Silahkan gunakan promo kode berikut ini untuk mendapatkan potongan katakanlah 15% atau 10%. Sehingga ketika dia chat ready sis misalnya gitu, terus jawab otomatis. Kita kasih info yang menarik untuk customer, dia nggak akan lari ke toko sebelah. Pasti berhenti di toko
toko kita. Bisa dia karena sudah dapat info barangnya ready, dia bisa langsung melakukan order di toko kita tanpa harus menunggu balasan dari kita tentunya. Ya, kemudian kita juga bisa info pengiriman jam berapa atau tutup toko jam berapa, bebas. Intinya auto reply-nya itu harus yang informatif, ya. Selain informatif juga harus menarik. Kita memberi penawaran yang eksklusif kepada customer. Kira-kira itu. Kemudian pengaturan-pengaturan yang lainnya teman-teman bisa setting sekali aja, ya. Dan yang paling penting, ya, teman-teman selain di laptop juga harus install di smartphone-nya. Karena penilaian respon itu masuk salah satu kategori masuk ke performa toko yang dinilai oleh Shopee ataupun marketplace lain. Nah, semakin cepat kita merespon, performa toko kita makin bagus. Nah, performa toko itu ada di kisaran 80%. Di bawah 80% itu buruk. Selama masih di atas 80%, 81, 82, tapi kita berharap teman-teman 97% responnya itu bagus. Oke, nah di sini kan ada data ya, ada data ada data, setiap toko itu punya data, dan ini kabar buruknya data performa toko itu ditampilkan ke publik, siapapun bisa melihat. Nah seperti ini, performa cat 96% dengan jam. Tenang, paling buruk itu sekira 80%, kalau masih 96, 97 itu bagus. Kemudian ini waktu pengemasan, ya, waktu pengemasan ini nilainya cepat. Bayangkan kalau orang mau order tapi melihat performa tokonya waktu pengemasan lebih dari 2 hari gitu, dia akan urung. Gitu. Nah, karena ini cepat dalam waktu 24 jam, ini satu informasi yang penting untuk customer yakin bahwa bisa order di tempat kita. Ya, penilaian ini tentang rate atau feedback dari pembeli. Nah, ini usahakan ya setidaknya 4,5 ke atas, karena 4,5 ke bawah itu udah rate-nya udah buruk. Ya, minimum 4,5. Nah, kalau kita ambil kesimpulan di sini, kenapa data ini ditampilkan ke publik? Supaya memberikan trust pada pembeli. Dia akan menjatuhkan pilihannya di toko kita. Nah, mau tidak mau kita harus dari awal mengupayakan performa catnya bagus, mendekati 100%. Mengenai penilaian ini kan penilaian produk ya. Penilaian produk, artinya produk juga harus bagus, harus kualitas. Di Shopee ini ya, ini benar-benar benar-benar memfasilitasi user atau pembeli supaya ngasih feedback. Karena ketika mereka ngeklik ngasih feedback, itu ada poin, ada semacam bonus yang dikasih ke yang pemberi rate ini. Jadi orang itu akan senang hati setelah beli itu ngasih rate karena dapat poin gitu. Nah, goal dari teman-teman di di Shopee ataupun di marketplace lainnya adalah ini teman-teman, performa toko ya. Jadi teman-teman harus mulai prepare performa tokonya sehingga resultnya harus seperti ini teman-teman ya. Pesanan terselesaikan begini ya, nggak ada yang merah satupun. Pengiriman gini, kepuasan pembeli begini, produk yang dilarang begini ya. Nah, ini bisa teman-teman pelajari. Ini pesanan terselesaikan, ini ada targetnya ya, ada tingkat pembatalan harus kurang dari 5%. Kemudian pengembalian kurang dari 10%. Tingkat ini ya, 5%. Rata-rata masing-masing 5%. Kemudian pengiriman target itu kurang dari 2 hari, kurang atau sama dengan 2 hari. Nah, kalau 1 hari ya lebih bagus. Nah, toko ini punya performa pengirimannya
kurang dari 1 hari. Kemudian ini kepuasan pembeli itu harus lebih dari atau sama dengan 4,5 seperti yang saya utarakan tadi itu, ya. Kemudian persentase cat dibalas harus lebih dari atau sama dengan 70%. Kemudian waktu cat dibalas harus kurang dari atau sama dengan 1 hari. Nah, seperti ini teman-teman. Pada akhirnya teman-teman targetnya adalah di suatu marketplace harus seperti ini kira-kira, ya. Udah sih profile sama pengaturan toko itu cukup setup sekali aja. Adapun edit ya itu kalau misalnya menambahkan gambar atau video. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah setelah mengisi profile adalah mengisi produk. Tadi salah satunya bisa pakai Clobot itu. Nah, Clobot itu bisa teman-teman import, ya, bisa teman-teman import. Tapi juga kita harus memperbaikinya jika ada kurang-kurang, atau kita harus menetapkan minimum requirement, ya, minimum standar postingan kita itu seperti apa. Kalau ternyata masih kurang ya kita perbaiki gitu. Nah, toko yang bagus itu adalah yang pertama, secara visual dia benar-benar menampilkan sisi profesional dari pemilik toko, ya, dengan tampilan gambar yang rapi, kemudian informatif. Kemudian kita juga menonjolkan fitur seperti bisa COD. Kalau fashion ini adalah bahan premium. Kemudian ini juga fitur-fiturnya secara visual itu tuh langsung terlihat, teman-teman, seperti itu, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, masuk ke slide yang di share tadi itu di grup ada, teman-teman, ya. Ini profile tentang toko tadi sudah dibahas. Kemudian, nah ini struktur yang paling penting adalah struktur produk yang kita tawarkan. Karena marketplace itu kan kita jualan gambar, ya, jualan gambar dan video. Kalau gambar dan videonya nggak dikemas dengan baik, siapa yang mau beli? Gitu. Dengan gambar visual impresi pertama, itu minimal mereka ngeklik dan masuk ke halaman artikel kita. Ya, ini ya secara visual teman-teman harus rapih, bagus, kemudian informatif. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, di setiap artikel itu ada strukturnya masing-masing. Contoh, saya buka ini ya, ada strukturnya masing-masing. Struktur pertama itu di gambar. Ini teman-teman harus optimasi ini. Ya, harus optimasi ini. Di Shopee dia punya slot 8 gambar. Ya, slot yang bisa kita upload itu ada 8 gambar. Nah, 8 gambar ini bagaimana caranya kita bisa menyampaikan semua fitur dari produk kita atau kelebihan-kelebihan produk kita itu tersampaikan lewat 8 image, teman-teman. Nah, kalau saya gambarkan mana ya? Struktur gambar di Shopee. Kita kan punya 8 image. 1 2 3 4 5 6 7 8, ya. Ini gambar 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, teman-teman, ini gambar utama, ya. Ini gambar utama. Gambar utama, kemudian yang kedua,
ini ya, ini adalah seksi image. Seksi image, kalau istilah saya ini seksi image. Maksudnya bagaimana kita mempertegas gambar satu ini dengan gambar-gambar yang sangat bagus ya. Biasa kalau orang buka Shopee itu klik melihat gambarnya itu mereka swipe ya ke kiri apa kanan, ke kiri, lihat gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, berikan kesan di gambar kedua, ketiga, keempat ini bahwa produk itu benar-benar bagus melalui gambar ya. Nggak perlu dikasih apa itu keterangan apa-apa, yang pasti gambar yang paling bagus dari produk yang kita punya. Itu maksudnya. Kemudian 5 dan 6 ini fitur atau kelebihan. Ya, fitur atau kelebihan. Nah, 7 dan 8 ini adalah testimoni. Kalau memang sudah ada. Gitu, teman-teman. Nah, yang sudah jadi seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah gambar utama ya, dengan segala fitur yang kita tawarkan, bisa bayar di tempat. Kenapa? Ini tuh sangat seksi sekali untuk kita tawarkan karena banyak calon pembeli yang nyari toko yang bisa COD. Kalau toko kita bisa COD, itu sudah selangkah lebih maju dari toko yang lain gitu. Jangan khawatir, untuk marketplace ini return rate-nya itu kurang dari 1%. Karena apa? User benar-benar sudah terverifikasi. Di aplikasinya itu kan mereka isi alamat tuh. Nah, biasanya mereka ngisinya sangat serius alamat itu karena dia setiap belanja ingin sampai kan barangnya, nggak mungkin dia ngisi alamat main-main. Kalaupun COD ya, barangnya benar-benar nyampe ke alamat dia gitu. Nah, kemudian yang kedua, gambar 2, 3, 4 ini adalah seksi image, yaitu ya adalah mempertegas gambar utama. Jadi kasih gambar terbaik dari produk yang kita punya. Ya, seperti ini. Baru gambar selanjutnya adalah tadi ya, bisa fitur atau kelebihan. Nah, untuk home dress ini kan kita salah satu fitur unggulannya adalah busui friendly ya, ada sleting di depannya, kemudian ada saku samping, kemudian wudhu friendly, di mana ininya dibuat dari karet ya, jadi pas mau wudhu itu bisa naik ke atasnya mudah, perlu buka kancing. Ini juga bahannya jatuh, itu salah satu fitur atau kelebihan. Gambar selanjutnya adalah testimoni, seperti itu teman-teman. Nah, contoh lagi misalnya yang ini ya, ini gambar utama. Ini gambar utama, kemudian gambar keduanya tadi seksi image. Kemudian gambar ketiga, gambar keempat teman-teman bisa lihat di sini ya, fitur. Nah, slot untuk testimoninya nggak kebagian, ya nggak apa-apa. Ya, itu istilahnya ada skala priority, kalau memang testimoninya nggak kebagian, itu nggak apa-apa. Yang penting gambar utama sampai fitur itu harus ada. Oke. Nah, balik ke slide. Gambar utama itu strukturnya juga, gambar utama juga mempunyai struktur ya, strukturnya kira-kira seperti ini. Kalau memang produk itu punya fitur premium ya tentu kita kasih logo premium. Kemudian border ya, border ini adalah untuk menarik perhatian, mengecoh mata ya. Kadang orang mencari sesuatu, misalnya mencari sesuatu di sini katakanlah kita kembali ke Shopee, kemudian kita masuk katakanlah gamis busui misalnya.
baik di laptop atau smartphone, ya seperti ini fiturnya, orang biasanya mencari fitur search, itu akan muncul hasil pencarian, teman-teman. Nah, dengan border, ya, ada contoh kayak ini. Dengan border, itu kita satu langkah bisa mengalahkan kompetitor. Biar kata kita ada di urutan berapa gitu kan, tapi dengan border kita sudah menarik mata pencari menuju ke artikel kita dengan iklan ataupun tanpa iklan. Nah, ini mudah sekali kita kalahkan gitu dengan apa namanya struktur yang kita buat. Yang lain nggak pakai border, ya. Mereka beriklan, katakanlah artikel kita ada muncul di sini dengan struktur dan apa fitur-fitur yang ditawarkan, bisa COD dan lain sebagainya, itu bisa klik orang-orang kita punya. Ya, ini playernya ini kebanyakan mungkin ibu-ibu, emak-emak gitu kan. Nah, teman-teman coba buat lebih smart untuk bisa mengalahkan mereka. Gitu ya. Nah, kalau yang Wirmora itu teman-teman playernya itu adalah reseller kita juga. Nah, sudah dibekali dengan teknik ini. Sehingga kita akan melihat keseragaman dan postingan yang rapi-rapi. Gitu. Ada sih yang main upload aja gitu kan, gambar aslinya. Tapi ini sungguh sangat tidak menarik, teman-teman. Ya, nah ini bagus nih, seperti ini. Ini bagus. Oke. Border ya, border, kemudian fitur bisa support COD, bisa gratis ongkir, bisa, itu perlu ditambahkan. Nah, untuk struktur foto better adalah pakai gambar collage ya, karena ini areanya lebar, sayang kalau cuma satu gambar. Oke, udah pertanyaan di sini, teman-teman? Ada ya? Kita lanjut. Kemudian gambar selanjutnya ya, gambar selanjutnya tadi saya gambarkan oret-oret itu. Nah, ini lebih detailnya. Gambar utama, kemudian best picture ya, gambar angle terbaik untuk 2 sampai 3 gambar. Kemudian 2 sampai 3 gambar berikutnya adalah mengenai fitur. Kemudian yang terakhir, kalau memang masih ada slot gambar, kita kasih testimoni produk yang bersangkutan. Gitu. Jelas banget ya? Nah, oke. Kemudian struktur gambar cover untuk, nah, keuntungan di marketplace kita masukin nih, teman-teman ya. Itu harus. Apa sih tujuannya? Ya untuk mengalahkan kompetitor yang menjual produk yang sama. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini paling menentukan. Setiap pencarian orang mencari sesuatu itu akan menemukan artikel kita selama title atau judul produknya itu ada. Katakanlah orang mencari home dress, artikel kita akan muncul. Orang mencari dress syar'i, artikel kita akan muncul. Ya memang entah di halaman berapa gitu kan, tapi yang pasti akan muncul di hasil pencarian. Home dress ibu menyusui akan muncul juga. Home dress cantik akan muncul juga. Apalagi orang nyari Wirmora, jelas-jelas di title-nya ada. Orang nyari Kirana home dress akan muncul juga. Orang akan misalnya mencari home dress cantik akan muncul. Home dress menyusui akan muncul. Jadi struktur untuk penamaan produk di marketplace ya kira-kira seperti ini. Nama series. Contoh, saya akan menjual air mineral ini, kemasan ya. Saya akan menempatkan ini air mineral dulu. Karena ini kan air mineral kan. Ini apa ya? Induknya lah. Air mineral. Kemudian jenis produk.
air mineral kemasan gelas atau air mineral gelas atau berapa mili ini? 150 atau berapa? 220 mili. Air mineral gelas 220 ml, ya kan? Kemudian warna ini opsional, ya kalau nggak pakai warna nggak apa-apa. Kemudian brand baru nih, by Aqua, betul? By Aqua baru di sini kata kunci, ya. Kata kuncinya apa nih orang biasanya? Kalau nyari ini, ya. Air misalnya higienis, sehat, segar, mineral tinggi, ya, ya kan, bisa murah juga kata-kata itu tambahan. Itu maksudnya. Nah, caranya teman-teman buka Neil Patel. Pernah dengar Neil Patel keyword? Neil Patel ini Uber Suggest ini teman-teman nggak perlu login, ya. Teman-teman masukkan katakanlah tadi kita contoh air mineral kan. Ini cari Indonesia. Search. Ya, air mineral. Nah, ini adalah kata kunci yang yang muncul. Ini jumlah pencarinya, volume, ini volume. Nah, air mineral pelangi, air mineral gelas, Cleo, Quail. Nah, ini teman-teman bisa klik air mineral gelas, kemudian air mineral tok. Kita lihat lagi, breakdown lagi kata kunci long tail keyword namanya, kata kunci tambahan. Air mineral gelas kecil, air mineral 600 ml, 330 ml. Seperti ini, itu bisa ditambahkan. Contoh lagi, bag ya. Gamis misalnya. Gamis, search. Muncul kan? Gamis terbaru, gamis batik, gamis anak, gamis batik kombinasi polos. Ya, contoh coba ada nggak gamis syar'i misalnya? Gamis syar'i. Berapa sih dia volume pencariannya? Gamis syar'i. Nah, gamis syar'i berarti di kata kunci yang kita pakai di Shopee ini bisa masukin home dress, Wirmora ya. Yang untuk kata kuncinya gamis syar'i terbaru. Itu bisa tuh. Gamis syar'i terbaru tambahin. Nah, coba gamis syar'i terbaru, kita klik lagi, long tail keywordnya apa? Gamis syar'i terbaru 2020 bisa kecil pencarian. Ini cara pertama. Cara kedua adalah teman-teman masuk ke menu iklan. Beranda di sini tuh ada menu iklan, teman-teman. Iklanku ya. Iklanku. Kemudian setelah iklanku itu ada iklan kata kunci baru. Iklan kata kunci baru.
Katakanlah, ya, katakanlah teman-teman mau mau apa namanya, mau ngiklan produk Wirmora ini. Nah, di sini tuh ada tambah rekomendasi kata pencarian. Ya, tambah kata pencarian. Nah, di sini gamis kita tulis. Nah, kalau kita kasih slash ada di sini. Katakanlah Gamisari. Berapa sih pencariannya? Nah, di sini volume pencariannya ada 224.000, teman-teman. Gamisari. Banyak kan? Nah, setelah itu Gamisari ini juga ada long tail keywordnya. Gamisari busui, Gamisari original, Gamisari cantik, ya. Nah, itu bisa dipakai untuk kata kunci. Kita lagi bahas kata kunci. Kata kunci untuk title. Oke, sampai sini teman-teman please pelajari dan praktekkan, nanti akan ketemu feel-nya. Ya. Kemudian, nah ini tadi gambar sudah, title sudah, tinggal yang terakhir adalah deskripsi, ya, deskripsi. Gambarnya sudah oke, menarik perhatian dan menarik user, pengunjung masuk ke halaman kita. Kita harus pertegas dengan deskripsi, ya. Saya selalu menyarankan teman-teman marketplace untuk deskripsi itu supaya punya soul, punya nyawa, punya ruh, ya. Bagaimana sebuah toko itu bisa kalau dibaca seolah kayak shopkeeper lagi menerangkan ke kita, ya, kayak nggak sedang ngebaca transkrip atau sesuatu yang dibaca aja, tapi gimana ketika membaca itu si pembaca punya perasaan aku sedang dilayani pemilik toko. Nah, artinya kan harus ada bahasa manusia di sana, nggak cuman spesifikasi aja. Kalau spesifikasi aja ya sama dengan orang datang ke toko suruh ngeliat, suruh baca sendiri. Tapi pemilik toko yang baik adalah dia yang menyampaikan, ya. Narasi yang disampaikan itu benar-benar seperti seorang penjaga pada calon pembeli. Nah, seperti ini. Assalamualaikum, Kak. Terima kasih dan selamat datang di toko kami. Enak kan kalau kita welcome, greetings, ya. Kemudian kita juga berpesan jangan sungkan Kak untuk inbox atau menanyakan mengenai stok ready atau enggak. Nah, itu adalah bagian dari greeting. Dan kita mempertegas bahwa di balik toko ini tuh ada manusia, ya. Kemudian, nah ini strukturnya sudah dijelaskan di sini. Opening atau greetings, ya, menyesuaikan jenis produknya. Kalau yang dijual ada produk muslimah, islami, ya kita pakai greetingsnya muslimah, islami juga. Gitu. Kalau general, skincare segala macam cukup kita salam, selamat pagi, selamat siang, terus apapun yang pasti greetings. Kemudian yang kedua adalah siapa kita, ya kan? Siapa kita? Maksud siapa kita adalah menjelaskan siapa sih di balik toko ini, ada siapa gitu. Nah, di sini itu menerangkan siapa kita nih yang bagian ini. Kita adalah supplier atau reseller tapi bukan dropshipper. Karena pembeli itu sangat benci belinya di toko ini, tahunya dikirim dari toko lain. Belinya Shopee yang pengirimannya Tokopedia atau Lazada. Wah, aku pesan Shopee kok itu. Itu artinya dropshipper, teman-teman. Barang yang nggak ada kita jual. Kemudian untuk fulfillnya, untuk pengirimannya kita order lagi ke toko sebelah. Kita ambil margin. Bayang nggak? Nyesek nggak kalau digituin? Nggak mau. Kita bukan dropshipper. Kemudian 100% ori. Tidak ori silahkan kembalikan. Itu jaminan kita. Kemudian gratis ongkir kalau memang ada voucher Shopee. Kemudian bisa COD. Kemudian kita juga dalam pengawasan sudah
sudah optimum dengan bubble wrap. Nah, itu kan menunjukkan siapa kita, teman-teman. Nah, kita tulis semua kelebihan kita dibanding seller lain. Oke. Kalau toko kita sudah star seller, ya kita bisa sebutkan kita start seller gitu. Sudah mendapatkan trust dan performance dari Shopee. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan produk. Mulai tuh pengenalan produk ya. Pengenalan produk, jenis produknya apa ya, detail produk, karakter produk, fitur produk. Kemudian yang keempat, term and kondisi, menjelaskan ukuran warna, bahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kelebihan produk. Yang keenam, kelebihan support seller ya, informasi ready stock. Kemudian yang ketujuh, closing. Yang kedelapan adalah hashtag. Oke, kita bahas satu-satu nih. Deskripsi produk tadi sudah. Kemudian ini adalah siapa kita, teman-teman. Ini bisa dilihat. Kemudian ini adalah mengenai pengenalan produk, ya. Kemudian ini mengenai term on kondisi. Tiap produk pasti beda-beda ininya, TOC-nya ini, term of condition-nya. Ya, itu teman-teman bisa merancang setiap produk. Kemudian kelebihan produk. Kemudian ada mengenai ready stock dan kita sebagai penjual tentu mengharapkan kata-kata yang mengajak calon pembeli untuk order di tempat kita, yaitu berupa policy. Nah, apapun produknya, deskripsinya harus ciamik, setidaknya memenuhi kaidah ini, ya, memenuhi kaidah ini. Dengan komposisi ini, teman-teman sudah menciptakan satu buah artikel, satu buah produk di marketplace dengan ada soul-nya, ada ruhnya, gitu. Ada manusia di baliknya. Gitu. Nggak cuman ini produk, ini spesifikasi, udah. Memang banyak yang laku, tapi nggak banyak. Yang laku adalah produk-produk yang udah brandnya kuat. Mereka nggak butuh gratis, nggak butuh apa segala macam. Asal spesifikasinya ini ready stock, laku. Karena brandnya sudah nempel di user. Nah, kita kalau ngejual sesuatu yang brandnya belum dikenal akan susah. Makanya kita kemas seperti ini, ya teman-teman. Ini poin semuanya penting, tapi ini sangat penting adalah hashtag. Hashtag untuk kita explore setiap produk. Kita pakai hashtag itu maksimum 18, teman-teman. 18 hashtag. Nggak lebih dari itu, pokoknya maksimum 18. Hashtag ini semacam mapping atau petunjuk arah produk kita tuh diperbolehkan untuk diketemukan oleh user, ya, seperti hashtagnya Instagram sama lah, hashtagnya Facebook, Twitter, Tumblr. Shopee pun dia punya teknologi, ketika kita ngisi hashtag seperti ini di body artikel, katakanlah hashtag busui friendly, itu akan ketemu produk-produk kita, teman-teman, ya. Contoh ada nggak ya, misalnya kita cari busui friendly, ada nggak muncul Wirmora gitu? Atau Ombre Sari. Nah ini, seperti ini muncul nih, Ombre Sari muncul nih, ya. Karena ada hashtag di dalamnya, Ombre Sari, sehingga kita muncul. Jadi peluang kita mendapatkan traffic itu nggak cuma dari nama brand aja,
tapi juga dari nama-nama umum yang mewakili produk kita. Ya, ini pencarian home dress Sari ini ketemu nih Wirmora. Karena kalau kita buka, ya, kalau kita buka si artikel ini menggunakan hashtag home dress Sari di bawahnya. Tuh. Ini dia, ya, seperti itu. Paham ya? Jadi pakai hashtagnya untuk memperkuat. Nah, hashtag ini perlu di reset selain tadi Uber suggest itu, juga teman-teman bisa nyari di sini di mode iklan, ya. Di mode iklan ini akan muncul berapa volumenya di sini. Banyak Mas. Bisa. Bisa. Misalnya tambah, ini kita kasih budget paling rendah itu 180 rupiah. Ya. 180 rupiah ini kalau angkanya 1000, kita sudah 180.000 rupiah keluar. Nah, dari 1000 itu kita tinggal lihat conversion atau sales rate-nya itu berapa. Oke, teman-teman, jadi untuk ngulik hashtag ini teman-teman bisa pakai Uber Suggest ini, ya. Ini ngitung nyariin sama long tail keywordnya, kata tambahan di belakang bisa. Itu teman-teman bekal hari ini yang bisa saya share pada teman-teman. Ini berlaku umum untuk semua marketplace, jadi nggak hanya Shopee aja. Nah, bagusnya adalah teman-teman ini harus punya manajemen folder, ya. Manajemen folder kira-kira seperti ini, teman-teman. Manajemen foldernya, katakanlah satu produk itu beri nama ini misalnya Wirmora itu ada banyak sekali seriesnya, ya. Folder lanjutannya adalah nama-nama series, kemudian di dalam nama-nama series itu ada warna, bisa dipisahkan dengan warna. Ini juga, ya, bisa dipisahkan dengan warna. Kalaupun ada testimoni, teman-teman kumpulkan di satu folder testimoni, sehingga apa? Kelar ngupload Shopee, tinggal pindah ke Tokopedia, gambarnya udah rapi, tinggal upload deskripsinya sudah ada, seperti itu. Jadi teman-teman nggak kehilangan data atau copas-copas Shopee tapi langsung ambil dari folder yang sudah kita susun. Nah, manajemen foldernya teman-teman harus atur serapih mungkin sehingga pekerjaan teman-teman tuh bisa lebih efisien, efektif. Oke, terima kasih dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Jadi kalau ngepost itu datangnya kita satu warna satu artikel atau emang ini misalkan satu series kirana series itu tapi dalamnya ada berapa warna? Better adalah satu warna satu artikel. Kenapa? Satu, peluang dilihatnya akan lebih banyak, ya kan? Kirana tuh ada 5 warna, ya. Kita posting 5 artikel, artinya punya 5 peluang lebih besar ketimbang satu dilihat. Kemudian yang kedua, itu juga akan mempermudah pembeli untuk menjatuhkan pilihan. Bayangkan satu kirana masuk ke dalam ada 5 pilihan, di setiap satu pilihan itu ada 3 pilihan lagi, M, L, XL. Nah, kita menyederhanakan pilihan itu supaya user jauh lebih cepat gitu memutuskannya itu. Gara-gara bingung milih warna nggak jadi beli. Itu kira-kira. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah, Pak. Sudah ada tambah. Oke, dari saya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tinggal prakteknya aja. Bagusin tokonya, insya Allah naik tuh tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini targetnya upload ya.